Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul In Time. Time is money, waktu adalah uang. Kata pepatah ini akan mewakili alur film ini. Film ini disutradarai oleh Andrew Niccol, di mana film ini merupakan sebuah film fiksi ilmiah yang dimintangi oleh Justin Timberlake, Amanda Seyfried, dan Cillian Murphy. Film ini bercerita tentang masa depan, masa ketika pada tahun 2169, di mana manusia akan lahir dengan tanda jam digital di lengannya. Jam digital tersebut akan menunjukkan sisa waktu hidup setiap orang. Ngeri nggak tuh? Bisa tahu kapan kita akan mati. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Di awal film kita dikenalkan dengan seorang yang bernama Will, di mana dia akan hidup selama 24 jam lagi. Dan Will tinggal dengan ibunya yang sudah berumur 50 tahun, namun fisiknya berhenti menua sejak umur 25 tahun, di mana waktu yang dimiliki ibunya tinggal 3 hari lagi. Di sana, ibunya harus berangkat bekerja di pabrik garmen karena harus membayar hutang, sewa tempat, dan listrik, dan berjanji akan menemui Will besok di halte bis. Sebelum Will berangkat, ibunya memberi 30 menit untuk Will agar Will bisa makan siang nanti. Kemudian Will pun berangkat kerja. Ketika di perjalanan, dia bertemu dengan temannya yang membutuhkan waktu untuk membayar tagihan. Will pun memberikannya waktu 5 menit padanya, karena waktu di tangan anak itu belum bisa digunakan sebelum usia 25 tahun. Dan Will pun membeli segelas kopi sebelum bekerja, di mana harga kopi tersebut tiba-tiba naik. Di sini orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati begitu saja. Setelah selesai bekerja, Will dan para pekerja lainnya langsung mengantri untuk menerima upah, yaitu waktu 1 hari. Ketika Will berada di bar untuk menjemput temannya yang bernama Borel, di sana temannya memberitahunya bahwa ada seseorang yang memiliki sisa waktu sampai 1 abad. Hingga Will pun memberitahu pada orang tersebut untuk pergi dari bar itu, karena tidak aman untuknya berada di sana. Tak lama dari itu datang sekelompok orang jahat yang dipimpin oleh Fortis, yang berniat mencuri waktu dari pria itu. Will yang melihat itu pun berencana membantu pria itu untuk kabur dari sana. Dan Will pun berhasil melarikan diri membawa pria itu ke sebuah gedung kosong. Setelah aman, Will pun berbincang-bincang di sana dengan pria itu yang bernama Henry Hamilton yang sudah berumur 105 tahun hingga bermalam di sana. Ketika pagi hari, Will melihat waktu di tangannya menjadi 1 abad, di mana Henry Hamilton memberikan waktunya secara cuma-cuma kepada Will karena Henry sudah terlalu lama hidup di dunia dan meninggalkan pesan untuk Will agar jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan itu. Setelah itu, Will pergi ke rumah Borel dan memberitahu tentang kejadian yang dialaminya, hingga Will memberikan waktu 10 tahun padanya dan berniat akan membawa ibu Will ke kota New Green. Malam harinya ibunya akan bertemu Will di halte bus, namun sayang harga bis mendadak naik menjadi 2 jam. Di mana dia hanya memiliki waktu 1,5 jam lagi, sehingga ibunya pun harus berlari sambil sesekali meminta tolong kepada orang, tapi tak ada yang mau menolongnya. Di sisi lain, Will yang sedang menunggu di halte tak melihat ibunya di dalam bis, hingga Will pun langsung berlari mencari ibunya. Sementara waktu ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi. Will berusaha untuk menggapai ibunya, namun sayang waktunya tak cukup untuk itu semua, hingga ibunya pun mati. Pagi harinya, Will pergi dari tempat itu.
ia memesan sebuah taksi mewah untuk perjalanan jauhnya menuju ke kota New Green. Di sisi lain, kematian Henry yang memberi waktu 1 abad padanya diusut oleh polisi penjaga waktu, dan dengan bukti kamera CCTV di mana Will sedang berada di sana sebelum Henry mati, hingga akhirnya Will menjadi buronan polisi. Ketika di perjalanan, Will harus menghabiskan waktu hingga 1 tahun untuk melewati perbatasan zona waktu untuk sampai di kota New Greens. Setelah sampai di kota New Greens, terlihat kota ini sangat maju. Kemudian Will menginap di sebuah hotel yang mewah dan memilih kamar yang termahal. Di malam harinya, ketika Will bermain poker, di sana ia bertemu dengan Philip Weiss, seorang kaya raya yang punya bank peminjaman waktu di mana-mana, dan juga putrinya bernama Sylvia Weiss, di mana Will yang memenangkan permainan poker itu diundang kembali untuk bermain di rumahnya besok malam. Kebetulan di rumah Philip akan ada pesta. Besok harinya Will ke rumah Philip, lengkap dengan mobil mewahnya yang ia beli sebelumnya, seharga 59 tahun. Setelah sampai di sana, Will disambut oleh Philip dan memperkenalkan keluarganya. Tak lama dari itu, Will langsung berdansa dengan Sylvia. Di sana terlihat Sylvia dan Will sudah mulai akrab ketika akan bermain poker kembali. Namun para polisi penjaga waktu akhirnya mengetahui keberadaan Will dan langsung menghampiri Will di rumah Philip. Dan waktu yang Will punya diambil begitu saja oleh para penjaga waktu hingga menyisakan 2 jam saja. Tak lama kemudian Will berontak dan menjadikan Sylvia sebagai sandera untuk melarikan diri. Keesokan paginya, Will yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba mobilnya jatuh, yang mengakibatkan waktu Sylvia dicuri oleh kelompok Fortis hingga menyisakan 30 menit. Dan mereka pun segera pergi dari sana. Sebelumnya, Will pergi ke rumah Borel untuk meminta bantuan padanya. Namun, Borel telah mati dikarenakan dia menggunakan waktunya untuk minum bir di bar. Hingga Sylvia harus menggadaikan berlian miliknya untuk mendapatkan waktu. Kemudian di sana Will meminta tebusan kepada ayah Sylvia dengan harga waktu 1000 tahun. Will dan Sylvia pun menginap di tempat di mana Will tinggal dulu. Di sana mereka berbincang-bincang dalam segala hal, terutama Will yang menceritakan ibu dan ayahnya yang telah meninggalkannya, di mana orang kaya termasuk ayahnya Sylvia membuat kehidupan orang-orang miskin seperti Will terpuruk, di mana gaji waktu menjadi semakin sedikit, tapi harga transportasi, pajak, suku bunga menjadi naik. Ketika pagi harinya, ternyata ayahnya Sylvia tak memberikan waktu sesuai dengan keinginan Will. Kemudian Will melepaskan Sylvia dan memberikan pistol padanya untuk perlindungan, di mana Sylvia pun langsung menelpon ayahnya. Di saat bersamaan dari belakang, polisi penjaga itu diam-diam ingin menembak Will. Sylvia yang sadar akan hal itu langsung menembaknya, yang mengenai tangan polisi itu, di mana terlihat waktu yang dimiliki polisi itu akan habis. Namun Will yang melihatnya malah memberikan waktunya kepada polisi itu. Will dan Sylvia pun pergi dari sana menggunakan mobil polisi itu. Dan sekarang para penjaga waktu dan Philip mengira kalau anaknya telah bersekongkol dengan Will. Dikarenakan menggunakan mobil polisi itu akan membahayakan mereka, maka akhirnya Will dan Sylvia mencuri mobil yang ada di sana. Hingga berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi Sylvia sama sekali tak menyesali apa yang sudah dia perbuat. Di lain sisi, polisi penjaga waktu itu sudah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Sylvia juga, di mana ayahnya ingin menyogoknya dengan memberi upah waktu yang begitu lama. Tapi penjaga waktu itu tak menginginkannya. Singkat cerita, Will dan Sylvia masuk ke dalam bank dan mencuri banyak waktu dari bank milik ayahnya Sylvia itu. Sebelum mereka keluar dari sana, Sylvia pun memberikan sisa waktu yang berada di brankas kepada orang-orang yang berada di sana.
Kemudian Will pun memberi beberapa waktu itu kepada teman-teman terdekatnya, hingga sistem mulai sedikit tak stabil. Polisi penjaga waktu mulai sedikit kebingungan. Sekarang orang-orang kelas bawah kembali mempunyai harapan. Bahkan mereka sudah bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu dari mereka. Hingga akhirnya buronnya Will dan Sylvia akan dihadiahi waktu 10 tahun untuk siapa saja yang bisa menangkap mereka. Malamnya, polisi penjaga waktu menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Mereka berdua langsung melarikan diri dari sana. Hingga polisi penjaga waktu itu terus mengejar Will dan Sylvia. Hingga akhirnya, Will dan Sylvia pun berhasil melarikan diri dengan bis. Dan mereka pun memesan sebuah hotel di mana Will memesan seluruh kamar yang ada di sana dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayang keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang akan menyewa hotel dan mengetahui buronnya Will dan Sylvia. Pada malam harinya, pria yang mengetahui keberadaan Will itu dipalak oleh kelompok Fortis. Karena takut waktunya diambil, orang itu pun memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Hingga kelompok itu pun langsung menggerebek mereka berdua yang berada di hotel itu. Beruntung Will berhasil membunuh mereka semua. Dan segera Will dan Sylvia pun pergi dari sana, di mana mereka melihat suku bunga sekarang kembali naik, hingga membuat Will semakin emosi karena hal itu. Akhirnya Sylvia pun memberi saran kepada Will untuk menjebak ayahnya. Keesokan harinya Sylvia datang menghampiri ayahnya dan menyerahkan diri. Di mana Will sudah berada di belakang ayahnya dan langsung menyandra ayah Sylvia. Philip West langsung dibawa menuju sebuah ruangan di mana ada sebuah waktu yang begitu lama, yaitu 1 juta tahun. Waktu 1 juta tahun itu pun Will bawa bersama Sylvia. Sebelum mereka berdua pergi, Philip West sempat memberitahu kalau apa yang mereka berdua lakukan akan mengganggu sistem sampai generasi selanjutnya. Dan Will berkata tidak ada yang abadi jika harus ada yang mati. Hingga Will terus melanjutkan misinya di mana dia akan memberikan harapan bagi orang-orang bawah untuk terus bertahan hidup. Setelah mereka keluar dari sana, para polisi penjaga waktu langsung mengetahui bahwa ada sebuah waktu yang keluar dari wilayahnya, yaitu selama 1 juta tahun, di mana itu merupakan masalah besar. Polisi penjaga waktu itu pun langsung mencari Will dan Sylvia, hingga mereka berdua diburu oleh para penjaga waktu itu, di mana mereka berusaha dihadang di perbatasan kota agar Will dan Sylvia tak bisa membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona itu. Namun Will dapat berhasil menembus dan melewatinya. Setelah itu terlihat teman Will sudah menantinya untuk membagikan waktu 1 tahun itu kepada orang-orang kelas bawah, hingga orang-orang di sana langsung menyerbu pembagian waktu itu. Di sisi lain, Will dan Sylvia terus lari untuk menghindari polisi penjaga waktu. Ketika Will dan Sylvia akan tertangkap, polisi penjaga waktu lupa kalau waktu di tangannya sebentar lagi akan habis. Dia lupa untuk meminta waktunya pada kantor, hingga dia pun mati. Namun masalah baru ketika Will dan Sylvia hanya memiliki waktu 1 menit. Akhirnya Will berlari sangat cepat menghampiri mobil polisi penjaga itu. Di sana Will bisa menambah waktunya. Setelah berhasil mendapatkan waktu, Will mengejar Sylvia untuk mentransfer waktunya kepada Sylvia agar ia tak mati. Untung saja Will berhasil dan Sylvia pun selamat. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur dan orang-orang bawah kembali bersemangat karena punya waktu yang cukup, dan mereka pun berpindah tempat menuju New Green agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Philip West dan para polisi itu pun sudah menyerah dan tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Keesokan harinya, Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu, di mana mereka akan mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Dan film pun berakhir.
Nah, itulah film tentang In Time ini, yang pada akhirnya Will berhasil membuat semua orang bersemangat kembali. Seperti saya yang akan bersemangat lagi jika kalian klik subscribe dan share video ini. Semoga channel ini bisa membantu saya untuk membeli kasur yang sudah bergoyang ini untuk rebahan. Wadidaw. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.